Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 7A dengan anggota Rizka Putri Sabrina, Ulfanur Pratiwi, Firda Ramania Arisanti, Diah Ayu Dwi Astuti, dan Monica Citra Amalia akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perspektif global dari berbagai visi. Kita simak videonya. Yang pertama, perspektif global visi ekonomi. Perspektif global dari visi ekonomi yaitu adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok-kelompok menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas karena sumber daya ini mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi. Yang pertama, menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan budaya yang lain. Selanjutnya tentang perspektif global visi politik. Perspektif global dari visi politik yaitu mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Roger F. Soltau, dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, regional, yaitu antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan tetangga, misalnya kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kedua, internasional, yaitu antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, global, antar bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Perspektif global dari visi politik. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan yang negara-negara ada di dunia ini juga terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Perspektif global dari visi politik ini merupakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas yang artinya bangsa Indonesia tidak memihak dalam salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. C. Perspektif global dari visi geografis. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global.
Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai ke perspektif global. Perhatikan dan amati serta hayati perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, bagaimana keadaan pemukiman, jalan, pertanian, serta perairan. D. Perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu ditunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan dimensi ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempat, maka karakter suatu tempat itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa yang bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif global dari visi sosial. Jadi, perspektif global dari visi sosial merupakan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya yang semakin meluas dan berkembang dari banyak orang, antar kelompok, hingga antar bangsa. Untuk luasnya, interaksi sosial ini meliputi keluarga, teman, tetangga, dusun regional, global, hingga antar bangsa yang ada di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak kemajuan iptek terhadap tatanan sosial. Terdapat dua aspek, yaitu material dan non-material. Untuk kali ini kita bahas dulu yang material. Contohnya seperti mie instan yang hingga saat ini sudah terdapat berbagai merek. Kemudian ada pakaian dan celana jeans hingga baju jeans. Terdapat makanan junk food seperti pizza, hotdog, dan burger. Tak hanya masuk di daerah perkotaan, namun hingga sudah masuk ke daerah pedesaan. Lalu ada juga makanan khas seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, dan lain-lain sudah terdapat di luar tempat khas daerahnya masing-masing, bahkan sudah terdapat di daerah mancanegara. Selanjutnya kita akan membahas dampak kemajuan iptek terhadap tatanan sosial dalam bidang non-material, yaitu kegiatan bersalaman ala tepuk punggung, ciuman antar teman ketika menyapa, dan juga beberapa permainan pencaksilat, gamelan, kungfu, itu telah menyebar ke seluruh dunia. Melalui hal-hal tersebut, terdapat beberapa aksi yang kita tidak boleh lakukan, yaitu pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, hingga sadisme. Kita harus mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perspektif global dari visi antropologi. Perspektif global dari visi antropologi yakni terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Selanjutnya, mari kita simak gambar yang ada di slide. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa sudut pandang global pada visi antropologi ini menyorot atau mengkaji mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, internasional, hingga ke tingkat global. Pada dasarnya,
manusia ini sudah mampu mengubah tatanan kehidupannya hingga mengglobal. Hal ini merupakan kelebihan manusia di antara makhluk lainnya. Berikut merupakan beberapa perubahan dari sisi antropologi. Yang pertama, dari gubuk reot hingga pencakar langit, jalan setapak sampai jalan tol dan jembatan layang. Mulai dari kendaraan tenaga manusia dan hewan hingga kendaraan yang ada di ruang angkasa. Pakaian dari kulit kayu hingga bahan wol dan sintetis. Dan yang terakhir ada alat tulis dari arang hingga menjadi ballpoint. Tentunya banyak sekali ya perubahannya. Nah, yang terakhir, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global ini berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspeknya dari unsur-unsurnya itu saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Perspektif global dari visi bidang transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi saat ini memanfaatkan tenaga manusia, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tidak terlepas dari pemikiran manusia yang harus terus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat lagi bagi umat manusia di muka bumi ini. Perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluas juga interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Melalui kontak yang demikian, proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional saja, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas global. Saling ketergantungan tidak lagi hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga meluas ke bidang politik dan yang paling bermakna dalam bidang iptek. Hal-hal seperti itulah yang secara positif telah meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini sebagai dampak perkembangan, kemajuan, dan permanfaatan transportasi. Selain dampak positif, kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Perspektif global dari visi bidang iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang, tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Peranan iptek dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari ilmu alamiah dan ilmu terapannya berupa teknologi di berbagai bidang. Pada mulanya, antara ilmu alamiah dan teknologi tidak selalu mempunyai kaitan. Namun dalam masa modern ini, untuk membuat kapal, orang harus menguasai ilmu murni. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi digambarkan oleh Elo sebagai berikut.
Yang pertama, teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri. Setiap kegiatan ekonomi bagaimanapun juga selalu didasari oleh pengetahuan. Bagaimana untuk menanam benih misalnya, tahu bagaimana menjual suatu barang tertentu memerlukan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan tersebut semakin meningkat semenjak revolusi industri. Yang kedua adalah teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Contohnya, dalam berorganisasi bernegara, bagi seorang teknik negara hanyalah merupakan ruang lingkup untuk aplikasi alat-alat yang dihasilkan teknik. Negara tidak sepenuhnya bermakna sebagai ekspresi kehendak rakyat, tetapi dianggap sebagai perusahaan yang harus memberikan jasa dan dibuat berfungsi secara efisien. Yang ketiga adalah teknik meliputi manusiawi, seperti pendidikan kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Teknik telah menguasai seluruh sektor kehidupan manusia. Manusia harus beradaptasi dengan dunia teknik dan tidak lagi unsur pribadi manusia yang bebas dari pengaruh teknik. Pada masyarakat, teknologi ada tendensi bahwa kemajuan adalah suatu proses dehumanisasi secara perlahan sampai akhirnya manusia takluk pada teknik. Perspektif global dari visi komunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, mampu mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, mampu berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern, cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya komunikasi, segala bentuk cara dan sarananya merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia semakin dipacu melalui komunikasi. Makin lama komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Namun bagi kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet itu juga mengandung banyak bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dan berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Selanjutnya, fungsi komunikasi internasional. 1. Terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. 2. Menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah luar maupun antar penduduk. 3. Sebagai cara atau teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Dampak positif komunikasi. 1. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. 2. Membantu individu dalam mencari informasi. 3. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Dampak negatif komunikasi. 1. Jasa komunikasi diakses oleh jaringan teroris. 2. Pola interaksi antar manusia yang berubah. 3. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Yang terakhir, perspektif global dari visi internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan seperti masalah kependudukan, masalah pangan, masalah lingkungan hidup, dan masalah perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya terkait satu sama lain. Dampak masalah lingkungan hidup mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamnya pada umumnya. 2. Masalah perdamaian berdampak pada pertikaian global, tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. 3. Masalah kependudukan. Dampaknya tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.